Bertani itu sebenarnya berbisnis, bukan sekedar bertahan hidup. Kalau seseorang bertani atau jadi petani karena terpaksa atau tidak diterima kerja di bidang lain atau tak tahu harus kerja apa, percayalah, bertani itu hanya akan sekedar bertahan hidup. Tak ada motivasi untuk menjadikan pertanian itu sebagai sumber penghasilan yang menguntungkan dan membuat kaya. Ya karena dia terpaksa. Bukan karena keinginan hatinya bahwa ini adalah profesiku. Ini adalah sumber penghasilanku. Ini yang membuat aku kaya. Dari bertani inilah aku menjadi kaya. Itu tak ada. Tapi kalau memang dengan kesadaran sendiri dia bertani, dia berpikir bahwa bertani ini saya bisa jadi kaya, menjadi salah satu sumber penghasilan besar bagi saya, tentu hasilnya akan berbeda. Dia akan terus bermotivasi, berinovasi, melakukan banyak cara, bahkan menekan biaya bertani supaya lebih rendah tapi keuntungan besar. Perlu diketahui, bertani itu sebenarnya sama saja dengan berdagang atau berbisnis, yang mana tujuannya sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Namanya petani, pasti punya lahan sendiri, sama seperti pedagang yang punya ruko atau toko sendiri, atau pebisnis atau pengusaha yang punya kantor atau bidang usaha sendiri. Jadi, jangan samakan atau bahkan menganggap rendah petani itu lebih rendah dari buruh tani. Oh, itu dua hal yang berbeda. Petani pemilik lahan, buruh tani pekerja. Itu sama dengan buru-buru pabrik atau karyawan kantor segala macam. Itu yang namanya buruh tani, itu bukan petani, itu berbeda. Petani ini pemilik lahan. Dia pemilik pemodal lahan, pemilik lahan, pemodal sekaligus pekerja untuk tahap awal. Itu kenapa kita sebagai petani harus bangga menjadi petani. Lalu ada yang mengatakan, enak, lu nggak pernah ngerasain sih gimana rasanya semua serba mahal di pertanian itu. Bibit mahal, pupuk mahal, obat anti hama atau pestisida mahal, semuanya mahal. Belum lagi begitu panen harganya murah, ya jadinya kan petani rugi. Ya, semua tahu itu. Ya sebagian besar masyarakat Indonesia tahu itu. Dan itu sebenarnya bukan masalah baru. Itu masalah yang sudah terjadi belasan bahkan mungkin puluhan tahun lalu hingga saat ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hanya bisa menerima keadaan itu? Atau kita menyalahkan atau memaki pemerintah yang tak melindungi petani, atau memaki pihak-pihak lain? Bentar dulu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai petani sudah berupaya, apakah kita sudah berupaya keras menekan biaya operasional atau biaya menanam tanaman yang kita tanam? Tapi sekalipun kita tekan biayanya, biaya operasionalnya, panennya tetap bagus atau banyak, bahkan berlimpah. Sudahkah kita melakukan itu? Pertanyaannya kan di situ. Ingat, tak ada satupun barang yang dijual, termasuk komoditi hasil pertanian, yang harganya selalu mahal atau setidaknya tetap itu. No, tak ada. Yang namanya hukum ekonomi, ketika jumlah barang lebih banyak dari yang dibutuhkan manusia, secara otomatis harganya akan lebih murah. Itu sudah hukum ekonomi, hukum pasar, bahkan hukum alam. Sebaliknya, ketika jumlah barang sedikit
atau lebih sedikit dari yang dibutuhkan manusia, itu secara otomatis harganya akan lebih mahal. Itu sudah hukumnya. Nah, sekarang ini adalah tinggal bagaimana kita sebagai petani bisa menekan biaya operasional semurah-murahnya saat bertani atau saat bercocok tanam. Jadi, ketika harga murah, kita tetap dapat atau mendapat keuntungan. Ya memang tentu harganya akan sangat kecil, tapi itu pada saat harga murah. Lalu bagaimana ketika harganya mahal? Tentu kita akan jauh lebih banyak untung kan. Harga murah saja kita tetap untung, apalagi pada saat harga mahal. Apakah itu bisa dilakukan petani? Oh, tentu bisa. Bahkan sangat bisa. Bagaimana caranya? Kita mulai dari bibit. Jika harga bibit di pasaran murah, maka yang harus kita lakukan adalah membuat bibit sendiri. Caranya gimana? Ada banyak di YouTube, ada di Google, ada, kita tinggal pilih. Ini saya tunjukkan salah seorang petani cabai di Kota Palangkaraya. Sejak dari awal dia bertani tanam cabai sampai detik ini sudah 2 tahun dia bertanam cabai, tak pernah sekalipun dia membeli bibit cabai. Dia menanam cabai bermula dari 2 buah. Dari 2 buah cabai yang dikasih orang atau diminta dari orang, dari saudaranya. Itu diminta, nggak beli. 2 biji cabai loh, 2 bijinya itu loh. 2 buahnya itu loh, 2 buahnya. Itu diminta dari saudaranya. 2 biji cabai itulah dia biji-biji dari 2 buah cabai itulah dia tanam. Setelah dia tanam, tumbuh kan, dari 2 buah cabai itu, biji-bijinya itu dia tumbuh, lalu dia seleksi mana yang bagus-bagus. Buah-buah yang bagus-bagus itu dia jadikan kembali menjadi bibit cabai, bibit pohon cabai. Dan itu dilakukannya terus-menerus. Dan sekarang dia sudah punya 2000 pohon cabai. Ini saya tunjukkan videonya. Bagaimana dia, ini pengakuannya langsung saya tunjukkan. 2 tahun lebih lah bibit sendiri. 2 tahun lebih bibit sendiri ya. Awalnya 2 pohon kan itu? Awalnya 2 biji. 2 biji apa? 2 biji daun. 2 biji buah gini. Iya, yang hidup cuma 2. Cuma 2. Habis itu dikembangkan lagi dari yang 2 tuh. Lagi ya. Berarti nggak pernah beli bibit itu? Nggak pernah. Jadi 2 biji sampai 2000 pohon sampai hampir. Dia jadi 2 biji anggaplah ribuan, nggak tahu, nggak kehitung lagi bijinya sudah. Karya kan? Iya. Keren. Punya basic pertanian nggak sih awalnya tuh? Nggak pernah, baru pertama ini. Dari mana tahu? Belajar dari mana? Belajar sendiri aja. Belajar YouTube? Iya. Nggak lihat YouTube, nggak punya HP dulu kan. Oh, cuma naluri aja ya? Naluri aja, yang mana yang kurang itulah yang dikasih. Oh. Sama kita keperlunya makan kan, apa yang kurang kan kita makan kan, kita carilah. Oh. Wow. Sama ya, manusia sama tanaman sama lah intinya. Intinya sama ya. Kalau kita bisa ngerawat manusia pasti ya sama aja dengan tanaman sebenarnya. Kita bisa merawat tanaman juga. Berarti makanan segala macam sebenarnya hampir sama. Hargamu pupuk mahal di pasaran. Ya kan tinggal kita bikin pupuk sendiri. Dengan memanfaatkan yang ada sekeliling kita. Aduh, nggak ngerti caranya nih. Ya, kita kan rata-rata sudah punya smartphone. Dan jaringan internet juga di Indonesia sudah sangat lumayan bagus lah ya, hampir merata bahkan di desa-desa ya mungkin masih ada lah, tapi mayoritas di semua desa, di semua wilayah di Indonesia itu sudah punya jaringan internet. Ya kita tinggal cari saja cara membuat pupuk dengan biaya murah di Google misalnya. Ya, kalau kita rajin membaca ya tinggal cari di Google, atau kita malas membaca ya tinggal cari saja di YouTube. Cara membuat pupuk yang murah dan bagus. Itu ada banyak, tinggal dengar aja mereka cuap-cuap. Jadi itu. Nah, kita kerjakan. Pestisida atau hama racun, hama atau racun hama. Sama saja. Tinggal cari saja di YouTube atau di Google, itu sama. Pertanyaannya bukan tahu apa tidak caranya,
tapi mau atau tidak kita melakukannya. Itu sebenarnya kuncinya. Ya kalau kita malas ngerjakan ya repot juga. Ya di mana-mana kalau mau orang sukses itu ya tetap harus kerja keras. Nggak ada yang namanya kerja santai-santai lalu sukses. Kecuali ya kita hanya kalau konglomerat lah ya. Tapi anak konglomerat juga dilatih untuk kerja keras juga, kan begitu. Nah, itu kuncinya. Sekarang, kalau kita sudah melakukan itu semua, maka kita sebagai petani sebenarnya sudah berada pada posisi pebisnis. Kita sudah mampu menekan biaya serendah-rendahnya, biaya personal serendah-rendahnya demi mendapatkan keuntungan. Nah, setelah mendapat keuntungan, tinggal kita sebagai petani bagaimana mengelola uang yang kita dapatkan supaya uang itu akan semakin berkembang lagi. Dan tentunya kita sudah mulai berpikir untuk merekrut buruh tani. Biar mereka yang bekerja, kita yang mengatur. Karena kita sudah mengerti bagaimana cara bertani, bagaimana cara menanam, pupuk apa yang tepat, pestisida atau anti hama atau racun hama yang tepat, kapan diberikan, itu kita sudah mengerti. Ya tinggal kita perintah. Itu ketika kita itu yang namanya kita sudah mulai pada tataran berbisnis, dan di situ kita sudah menjadi bos atau owner atau CEO bahkan atau direktur di lahan yang kita punya sendiri. Jangan salah, petani mampu membayar buruh tani layaknya buruh pabrik. Itu kalau kita sudah menjadi petani yang berorientasi pada bisnis. Teman-teman para petani keren, ini era kerja cerdas dan bekerja keras yang berjalan beriringan. Jangan hanya mengandalkan bekerja keras tanpa berpikir untuk bagaimana bekerja cerdas. Kita harus tetap bagaimana berpikir bekerja cerdas dan bekerja keras. Mungkin itu teman-teman. Salam